Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai analisis skripsi hasil penelitian empiris. Kelompok terakhir ini terdiri dari Alifia Rahma, saya sendiri, dan Mbak Amaliatus Sorihah. Skripsi yang kami analisis ini yaitu skripsi oleh Zaimatul Mulhimah dengan judul Maharnika Berupa Saham Perspektif Masalah Musalah, Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang. Selanjutnya mengenai identitas skripsi. Identitas skripsi ini terbagi menjadi judul, penulis, NIM, dosen, dan tahun. Judul dari skripsi yang kami analisis ini yaitu Maharnika Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah, Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang. Penulisnya yaitu Zaimatul Mulhimah dengan NIM 16210197. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ifatina Syiah dengan tahun 2020. Susunan penulisan skripsi penelitian empiris ini kami menggunakan pedoman penulisan skripsi pada tahun 2019. Itu sesuai dengan pedoman skripsi itu terdapat 5 bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 yaitu penutup. Bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa poin pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang pendahuluan ini, kami menganalisis bahwa dalam realitas masyarakat saat ini sedang ramainya diperbincangkan terkait mahar yang menggunakan saham, salah satunya terjadi di Kabupaten Malang, yaitu dengan 5.000 lembar saham PT Anika Tambang Persero. Mahar berupa saham sah dalam perspektif masalah mursalah karena mengandung kemaslahatan meskipun tidak dapat dilihat secara nyata. Mahar berupa saham dapat diinvestasikan dan dijadikan sebagai alat untuk memudahkan keberlangsungan kebutuhan pernikahan nantinya. Poin yang kedua pada bab pertama ini, yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi yang kelompok kami analisis ini, terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi Maharnika berupa saham perspektif masalah mursalah di KUA Pakis, dan bagaimana Maharnika berupa saham perspektif masalah mursalah. Poin selanjutnya pada bab pertama pendahuluan ini yaitu tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini juga terdapat 2 poin, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana implementasi pemberian Maharnika berupa saham di KUA Pakis, dan yang kedua menjelaskan bagaimana Maharnika berupa saham di KUA Pakis. Poin selanjutnya itu manfaat penelitian. Pada skripsi ini, kelompok kami juga menganalisis bahwa terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penulis skripsi ini memberikan kontribusi keilmuan yang terkait dengan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga dan perkawinan utamanya, tentang kemaslahatan mahar nikah berupa saham. Kemudian pada manfaat praktis, penulis skripsi memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mahasiswa tentang mahar nikah berupa saham perspektif masalah mursalah, dan membawa manfaat bagi masyarakat, lembaga terkait, akademisi, peneliti selanjutnya, atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan judul penulis. Selanjutnya, pada poin bab 1 pendahuluan, terdapat definisi operasional. Nah, pada definisi operasional ini
dalam skripsi yang ditulis oleh dalam skripsi yang sedang kami analisis ini sebenarnya terdapat 4 definisi operasional, tapi di dalam PowerPoint yang kami kerjakan ini, kami hanya memasukkan 2 definisi operasional. Definisi operasional yang terdapat dalam skripsi yang kami analisis yaitu mahar, saham, perspektif, dan masalah bersalah. Mahar sendiri memiliki arti pemberian wajib dari mempelai laki-laki yang berupa uang, barang, atau segala sesuatu yang bermanfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Definisi yang kedua yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atau suatu perusahaan. Poin yang terakhir yang terdapat dalam bab 1 pendahuluan yaitu sistematika penulisan. Nah, dalam sistematika penulisan ini membahas mengenai bab-bab yang ada di skripsi yang kelompok kami analisis, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima yaitu penutup. Pada bab pertama pendahuluan ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, pada bab ini terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional, dan sistematika penulisan. Lanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini, penulis memasukkan 2 poin, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada penelitian terdahulu, penulis skripsi yang kelompok kami analisis ini menggunakan merujuk pada beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama Bima Ahadi Azhari dengan judul penelitiannya yaitu hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan perspektif makosid syariah. Yang kedua, Adnia Yuniska dengan judul penelitian studi analisis mahar utang atau takjil menurut hukum Islam. Yang ketiga, Nurul Lailatus Saidah dengan judul penelitian analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, studi kasus KUA Karangtila Surabaya. Dan yang terakhir, Liz Angelina dengan judul penelitian mahar perkawinan adat suku Boton, perspektif teori hudud Muhammad Sahrur, studi kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya, poin yang kedua dari bab 2 tinjauan pustaka ini, yaitu kerangka teori. Pada kerangka teori ini, penulis membahas 2 pembahasan, yaitu mahar dan masalah bersalah. Nah, pada masing-masing pembahasan ini, penulis menjelaskan berapa pembahasan pula, yaitu pada pembahasan yang pertama, yaitu mahar, penulis menjelaskan mengenai pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat sah mahar, macam-macam mahar, hikmah disyariatkannya mahar, bentuk dan kadar mahar, mahar nikah berupa saham, saham syariah, pendapat ulama fikih mengenai saham. Selanjutnya, pada kerangka teori yang kedua yaitu masalah bersalah. Penulis membahas beberapa pembahasan pada masalah bersalah, yaitu pengertian masalah bersalah, dasar hukum masalah bersalah, syarat-syarat masalah bersalah, macam-macam masalah bersalah, dan pendapat para imam madzhab mengenai masalah bersalah. Nah, selanjutnya pada bab 3, metode penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Amalia. 3, yaitu metode penelitian. Dalam bab 3 ini, terdapat 6 bagian pembahasan. Yang pertama yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.
Yang pertama, jenis penelitian. Yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain, disebut juga dengan penelitian lapangan. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Kemudian, lokasi penelitian yang dipilih yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama Pakis, yang mana lokasi tersebut berada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kemudian sumber data, ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada beberapa orang yang terlibat, yaitu yang pertama, Ibnu Suyuti Effendi sebagai Kepala KUA Pakis. Kemudian Muhammad Amin sebagai bagian dari staf Kantor Urusan Agama Pakis. Kemudian Ma'ruful Kursi yang menjabat sebagai bagian administrasi umum KUA Pakis. Kemudian Edi Susilo sebagai pihak yang menikah dengan mahar saham, dan Hani Pratiwi sebagai pihak yang menikah dengan mahar saham. Kemudian hasil data sekunder yaitu yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Adapun hasil referensi dari penelitian ini yaitu buku-buku diantaranya Hukum Perkawinan di Indonesia, Fikih Munakahat, dan Keluarga Sakinah. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang pertama yaitu wawancara yang dilakukan kepada 5 orang yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, jurnal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengolahan data. Dalam metode penelitian, dalam skripsi empiris ini, terdapat 5 metode pengolahan data. Yang pertama yaitu editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Kemudian selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 4 ini terdapat 2 poin hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu profil Kantor Urusan Agama Pakis dan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam profil Kantor Urusan Agama Pakis ini terdapat 3 isi, yaitu tugas dan wewenang KUA, visi dan misi KUA, serta struktur organisasi KUA Pakis Kabupaten Malang. Kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat 2 poin. Yang pertama, memaparkan tentang implementasi mahar nikah berupa saham di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang, dan mahar nikah berupa saham perspektif maslahah mursalah. Yang terakhir yaitu bab 5, yaitu penutup. Dalam bab 5 ini terdapat 2 yang dipaparkan, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan uraian yang sudah disebutkan dalam skripsi yang asli, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu implementasi mahar nikah berupa saham di Kantor Urusan Agama Pakis adalah pihak laki-laki memberikan sahamnya berupa selembar surat yang tertera nilai dari sahamnya, lalu diberikan langsung kepada pihak istri. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu mahar nikah berupa saham perspektif maslahah mursalah. Jika ditinjau dari maslahah mursalah menggunakan perspektif Imam Ghazali, bahwasanya mahar nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akan memperoleh banyak manfaat dalam menggunakannya. Yang terakhir yaitu saran. Di sini terdapat 2 saran dari hasil penelitian di atas, yaitu yang pertama untuk pihak KUA agar mengoptimalkan sarana prasarana termasuk website agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan KUA Pakis. Dan saran yang terakhir yaitu untuk masyarakat agar lebih mengupgrade pengetahuan
khususnya mengenai mahar yang diperbolehkan dalam Islam yang tidak hanya berupa emas dan uang tunai. Semoga kedepannya mahar menggunakan saham lebih familiar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.